Islam di Israel, populasi naik dan entitas yang ditakuti. Keberadaan warga Muslim di Israel tak terlepas dari konflik yang berlangsung di Palestina pada 1948. Usai deklarasi pembentukan negara Israel, orang-orang Yahudi mencaplok sebagian besar wilayah Palestina. Berdasarkan mandat Inggris, wilayah itu akhirnya terbagi jadi 3. Wilayah Israel, kawasan tepi barat yang dikuasai Yordania, serta jalur Gaza. Akibat perang Arab-Israel, negara Yahudi itu merepas atau merampas lebih banyak wilayah kediaman warga Arab Palestina. Orang-orang Palestina sudah menetap di sana sejak lama, sejak Khalifah Umar bin Khattab RA menaklukkan Yerusalem pada tahun 637 Masehi. Mereka datang dari berbagai negara seperti Persia, Yaman, Mesir, dan banyak lagi. Di kawasan yang lantas diduduki Israel terdapat sekitar 950.000 warga Arab Palestina. Kemudian sekitar 80%-nya memilih mengungsi karena intimidasi dan tinggal menyiksakan 156.000 jiwa. Inilah cikal bakal warga Arab di Israel. Sebagian lagi adalah yang berasal dari tepi barat dan jalur Gaza yang memperoleh kewarganegaraan Israel berdasarkan aturan unifikasi keluarga sehingga kian menambah jumlah mereka. Pertambahan itu masih berlangsung hingga kini. Warga Muslim di Israel tercatat memiliki tingkat kelahiran yang tinggi, rata-rata per tahun. 1 dari 4 kelahiran bayi adalah Muslim. Kontan, ini memicu kekhawatiran di Israel bahwa dalam beberapa tahun ke depan, jumlah orang Yahudi bisa tersalib. Diperkirakan, jumlah warga Muslim bisa mencapai 2 juta jiwa atau 24-26% dari populasi dalam ukuran 15 tahun. Warga Israel kemudian mengistilahkan bom waktu demografi terhadap fenomena tersebut. Sementara, secara demografis, sebanyak 52% warga Muslim tinggal di kota Yerusalem. Adapun sisanya tersebar di 11 wilayah lain di Israel. Totalnya ada sekitar 112 kawasan komunitas Arab dan Muslim yang 89%-nya mencakup lebih dari 2.000 jiwa. Nazaret dikenal sebagai kota yang juga banyak dihuni warga Arab atau sekitar 65.000 jiwa dengan 40.000-nya adalah Muslim. Sementara itu, kota warga Muslim adalah di Al-Faham dengan lebih dari 43.000 Muslim. Diikuti kota Bakajat dan Carmel City. Rusia dukung solusi yang adil untuk Palestina. Ini yang akan dilakukan Vladimir Putin. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Palestina Mahmud Abbas membahas penyelesaian konflik Timur Tengah melalui pembicaraan telepon. Putin menegaskan kembali bahwa penyelesaian konflik Palestina dan Israel harus mengedepankan solusi yang adil. Rusia mendukung solusi yang adil untuk konflik Palestina-Israel sesuai dengan kerangka hukum internasional yang ada. Dalam konteks ini, persatuan antar Palestina perlu ditekankan dan diperkuat, ujar pernyataan Kremlin. Awal tahun ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rencana perdamaian Timur Tengah untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Pengumuman tersebut dilakukan di Gedung Putih dan didampingi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tetapi tanpa kehadiran pejabat Palestina. Dalam proposal perdamaian itu, Donald Trump menyebut bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah tepi barat. Rencana aneksasi tepi barat muncul dari proposal yang disebut sebagai kesepakatan abad ini. Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana perdamaian Timur Tengah, Israel akan mencaplok sekitar 30% hingga 40% wilayah tepi barat. Termasuk semua wilayah Yerusalem Timur. Palestina menginginkan wilayah Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza untuk membentuk sebuah negara yang merdeka di masa depan. Sekitar 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak 1967. Ketika Israel menduduki tepi barat dan Yerusalem Timur.
Hukum internasional memandang tepi barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah itu adalah ilegal, ungkapnya. Sementara itu, waduh, lagi-lagi Israel salah sasaran. Israel panik dan tembaki ayam bocah Lebanon yang melintas di perbatasan. Israel panik dengan menembakkan senjata kar Lebanon setelah seekor ayam melintasi perbatasan. Seorang anak bernama Hussein Katourni berusia 9 tahun dari desa Mes Al-Jabal mengejar ayam yang lari ke arah perbatasan hingga memicu kepanikan tentara Israel yang melepaskan tembakan peringatan. Israel dan Lebanon secara teknis masih berperang dan ketegangan sering berkobar di sepanjang perbatasan tersebut. Dalam video yang dibagikan secara luas di Twitter, Shaurtoni menjelaskan bagaimana ayahnya membeli 4 ekor ayam, 2 ekor untuk dia dan 2 ekor untuk adiknya, sehari sebelum kejadian itu. Ketika dia dan adiknya membuka kandang untuk memberi makan ayam, keesokan paginya salah satu ayam Shaurtoni keluar dari kandang. Ayam itu berlari hampir 70 meter dari rumah Shaurtoni menuju pagar yang dijaga ketat oleh para tentara Israel yang bersenjata lengkap. Berbicara dalam bahasa Arab, dalam video tersebut Shaurtoni menjelaskan, "Saya pergi untuk menangkap ayam saya, tetapi karena mereka ketakutan, tentara Israel mulai menembak ke langit dan angin. Saya tidak takut karena saya menginginkan ayam saya. Mereka, Israel itu, mengambil ayam itu dan tidak pernah mengembalikannya. Saya menginginkannya kembali," papar dia. Belum jelas apakah ayam itu dikembalikan ke Shaurtoni, namun video dan gambar kemudian muncul di media sosial yang menunjukkan bocah 9 tahun itu menerima ayam baru dari seorang dermawan yang tidak disebutkan namanya. Israel melepaskan tembakan peringatan ke arah Lebanon kemarin setelah seekor ayam melintasi perbatasan. Tagar bahasa Arab yang berarti "saya ingin ayam saya" menjadi tren di Twitter kemarin, menjadikan Shaurtoni sebagai pahlawan nasional dalam waktu singkat. Seorang pengguna Twitter, Sarah Haj, menulis, "Hussein adalah contoh dari apa yang diperjuangkan Lebanon Selatan melawan penjajah Zionis di tanah kami." Menambahkan di tweet kedua, "Saya merasa ingin menyebut tentara Zionis tentara ayam, tapi saya akan menahan diri untuk menghormati ayam yang diculik Hussein. Hormati kebenaran Anda, Habibi Hussein." Netizen lain menuntut Israel mengembalikan ayam bocah laki-laki itu. Insiden serupa terjadi pada 2019 ketika seekor monyet bernama Touch melintasi perbatasan ke Israel Utara dari peternakan di desa Al-Kauzah di Lebanon. Touch dikembalikan ke pemiliknya setelah 17 hari lepas ketika tentara Israel menangkap monyet tersebut dan menyerahkannya kepada pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Desa Mes Al-Jabal terletak sekitar 2 km dari garis biru demarkasi PBB yang memisahkan Israel dan Lebanon. UNIFIL berpatroli di daerah tersebut, tetapi ketegangan seringkali meningkat di wilayah tersebut. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya,